Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang tadi menjawab salam, Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Habis nikah, bisa pergi haji ke Mekah, dapat uang saku 5 juta rupiah dari Dewan Juri Lomba Dakwah. Amin ya Rabbal Alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan neraka di hadapannya. Di sana Nabi melihat ada sekelompok manusia yang di hadapannya disediakan 2 kuali besar. Kuali yang pertama berisi daging yang lezat, empuk dan enak. Sedangkan kuali yang satunya berisi daging yang sudah busuk, bau dan bernanah. Nah, mereka lebih memilih memakan daging yang busuk dan bernanah tadi. Nabi heran, Nabi melihat, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, mengapa bisa terjadi? Siapa mereka? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, itulah umatmu yang dulu ketika di dunia Allah sudah sediakan yang halal baginya, tapi mereka lebih memilih yang haram, maka adabnya lah di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita semua untuk mencari kehalalan, tidak hanya makanan dan minuman saja, tetapi juga bagaimana obat-obatan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, jasa-jasa di luar sana yang kita gunakan sehari-hari, bahkan termasuk bagaimana cara kita untuk mendapatkan harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang suatu zaman di mana manusia sudah tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Aminal halal, apakah dari usaha yang halal? Aminal haram, ataukah dari yang haram? Nah, teman-teman, lantas muncul pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa harus yang halal? Maka setidaknya ada 2 kenapa kita memilih yang halal. Yang pertama, kenapa harus halal? Karena halal merupakan perintah langsung dari Allah. Apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka pastilah di balik itu ada hikmah, ada kebaikan, ada pahala besar yang sudah Allah siapkan bagi setiap yang menjalankannya. Dengan tegas Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana inti pada ayat ini, sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir fi dhilalil Quran, Allah menyeru kita semua manusia untuk memakan apapun yang sudah disediakan di bumi ini, tapi yang baik dan halal saja. Dan jangan sesekali kita mengikuti langkah-langkah syaitan yang penuh tipu daya di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus halal? Karena halal itu berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan untuk kita semuanya. Maka dengan halal, hidup kita menjadi tenang. Dengan halal, hati menjadi lapang. Dengan halal, doa kita akan lebih mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Mastuh MED di dalam karyanya yang sudah diteliti yang berjudul Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam, dan diperkuat juga oleh Khazanah dan Harahap di dalam jurnal internasionalnya yang bertajuk Impact of Halal Food on Early Childhood, yang mana bahwasanya dengan halal hidup kita menjadi lebih sehat, dengan halal
badan menjadi lebih kuat, dan dengan halal jiwa kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu marilah mulai dari saat ini kita ajak keluarga kita ajak kerabat kita, sahabat-sahabat kita, semua orang yang kita cintai, untuk apa? Untuk menerapkan gaya hidup halal di semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Mulainya dari mana? Pertama, kita cek produk yang akan kita konsumsi, ada nggak label halalnya? Kedua, kita cek komposisi yang ada pada kemasannya, halal atau tidak. Dan yang ketiga, bisa kita cek sertifikasinya di mana? Di website BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dengan ini insya Allah akan memudahkan kita untuk membedakan mana yang halal dan mana yang tidak halal. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan untuk sahabat syariah semuanya dimanapun Anda berada, bahwasanya masalah halal dan haram ini adalah batasan yang Allah berikan kepada kita manusia. Untuk apa? Untuk menguji kita, siapa yang lebih taat perintah Allah dan siapa yang lebih mengikuti tipu daya syaitan, laknatullah. Ingatlah, di dunia ini berhati-hatilah kita semua, karena yang halal akan dihisab dan yang haram akan diadab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang halal, Allah jauhkan kita dari yang haram, dan Allah jaga kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Panjang umur kita berjumpa kembali, pendek umur kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ke Balikpapan beli alpukat, tidak lupa memakai sepatu. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.